Bismillah, nabda Ustaz. طيب تفضل. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Al-an insyaallah sanwasil darsana hadis mustawa tsani ma'a ustadina Ustaz Muhammad Tariqul Huda habibullah taala. Illa ustadina falyatafadhal mashkura. طيب بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan Islam, iman, sunnah, ilmu, dan juga kenikmatan sehat serta waktu luang sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam rutinitas di hari Ahad sore untuk senantiasa melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih kita, kepada pemimpin kita, kepada teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pertemuan ke-9 dan insya Allah di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kita sampai di hadis ke-9. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk disetor hadis ke-8, 5 atau 6 orang. Tafadhol. Bismillah, dari ana Ustaz. Baik, silakan. Sebentar. Ana siapkan dulu. Baik, tafadhol. Bismillah. Al-hadits ats-tsamin. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, tafadhal. Yang lain? Ahilmi min Depok. Bismillahirrahmanirrahim ya Syekh. Sauti hada wadih? Wadih, tafadhal. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Imam Qurani min Singkawang. Imam Qurani. Baik, silakan. Nah, Ustaz. Jelas, silakan. Bismillah. Al-hadits ats-tsamin an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam qala
umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, afwan. Coba diulangi. Fa idza fa'alu dzalika. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Ada yang kurang. Illa bihaqqil Islam. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Siapa ini tadi? Imam Qur'ani. Taib, silakan. Yang lain? Tafadhal Ahmaudin Adami. Taib Ustaz. Sauti wadih Ustaz. Wadih jiddan. Tafadhal. Taib. Al-hadithu tsamin an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Man? Yang lain? Ahtodi Aulia Mataram. Bismillah. Al-haditsus tsamin. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada lagi? Intaha Ustaz. Intaha ya, yang angkat tangan. Taib. Sekarang apa? Di sini Ana ada beberapa pertanyaan seperti biasa, mengulang di hadis ke-8. Siapa yang mau menjawab silakan. Insyaallah Ana Ustaz. Taib. Bisa. Taib. Insyaallah. Taib, nomor pertama atau soal pertama. Sebutkan, ini yang sering berulang ya, kalau bisa pakai bahasa Arabnya. Sebutkan 4 konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sering ya, 4 konsekuensinya. Silahkan. Tasdiqu bima akbar ya Ustaz. Tasdiquhu bima akbar, apa yang dikabarkan. Akhbar ya. Akhbar. Taib. Bukan akbar ya, jadi tasdiquhu fima akhbar, artinya membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Mumtaz. Asani. Asani. Apa bahasa Indonesianya? Beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Taib. Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Mumtaz. Yang ketiga? Yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ijtinabu manaha anhu wa jazar. Yang keempat. Taib, yang keempat? Yang keempat lupa. Yang keempat apa? Mentaati. Oh ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mumtaz. Ta'atuhu fima akmar. Taib. Fima amar. Ta'atuhu fima amar ya Ustaz. Nah, mumtaz. Jadi apa? Anda ulangi. 4 konsekuensinya itu apa? Tasdiquhu fima akhbar. Ta'atuhu fima amar. Ijtinabu fima naha anhu. Taib. Dan yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'a. Illa bima syara'a. Illa bima syara'a. Taib. Yang kedua, silakan.
Tafadhal Maulid Adami. Taib Maulid Adami. Di sini nomor 2, sebutkan 2 macam qital, 2 macam peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan sebutkan contohnya. Yang pertama itu perang Muqatalah, Ustaz. Perang Muqatalah. Apa itu artinya? Ini Nabi yang maju, Rasulullah SAW yang maju ke depan. Mumtaz. Melawan musuh. Contohnya? Contoh seperti perang Uhud, Ustaz, perang Badar. Mumtaz. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu perang Mudafa'ah, Ustaz. Mudafa'ah. Apa artinya ini? Ini Rasulullah SAW bertahan, Ustaz. Bertahan dari serangan musuh. Serangan musuh. Seperti perang Khandaq. Mumtaz. Barakallahu fiik. Taib nomor 3. Tafadhal Ahilmi. Taib Akhilmi. Taib nomor 3 di sini, jelaskan atau sebutkan perkataan Umar bin Khattab tentang hisab. Ingat tidak? Bilugha Indonesia mafi muskilah kan? Na'am labas. Dan ukmil insyaallah bil arabiyah ba'da hadza. Yakni kalau pakai bahasa Indonesia, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Mumtaz. Bahasa Arabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan hasibu anfusakum, hasibu, hisablah diri-diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Taib. Kemudian siapa lagi? Tafadhal, siapa yang nggak berani ya? Silakan. Usama Ridho bin Jakarta. Tafadhal. Ada? Usama Ridho. Ya, 61. Taib. Nomor 4, sebutkan macam-macam pembagian orang kafir dan kafir apa yang dimaksud dalam hadis. Kafir harbi, kafir zimmi, Mumtaz. kafir harbi. Ada 4 ya di pertemuan kemarin yang kita sebutkan. Ada kafir harbi, Mumtaz. Kafir zimni, Mumtaz. 2 lagi. Ada kafir mu'ahad. Maaf. Kafir mu'ahad sama kafir musta'man. Nah, jadi apa? Ada 4 pembagian orang-orang kafir. Kemudian kalau yang dimaksud di dalam hadis itu apa? Kafir yang seperti apa? Kafir apa yang dimaksud? Kafir. Khata, bukan kafir zimni, kafir harbi. Taib, kafir apa? Harbi. Taib itu apa? Yang keempat. Yang kelima sekarang terakhir siapa? Tafadhol Ahmad Chandra min Batam. Taib, Ahmad Chandra. Silakan. Nah, Ustaz. Taib, kaifa haluk? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Taib. Rakam khamis, soalnya berbunyi, apa balasan yang disebutkan dalam hadis bagi yang senantiasa istiqomah menjaga syahadatnya, menjaga sholatnya, dan menjaga zakatnya? Akan terpelihara harta dan darahnya. Maksudnya terpelihara itu apa? Akan tidak diambil secara paksa, Ustaz. Mumtaz, dilindungi oleh hak-hak Islam. Oke. Mumtaz, barakallahu fik. Ana asumsikan apa semua yang hadir ternyata Masya Allah ya. Semoga apa senantiasa dijaga apa tulisannya qayyidul ilmu atau qayyidul ilma bil kitabah. Taib. Kemudian sekarang kita masuk di hadis ke-9. Taib. Fadol, man yaqra, silakan. Ustaz ya, boleh Ustaz. Taib, silakan diborong. Pak Muji udah banyak kali ya. Taib, silakan. Ila al-hadits tasi'. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi
wa alihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, sebelum antum baca terjemahannya, itu ada dua riwayat ya dalam kalimat man qablakum, itu yang pertama, yang kedua min qablikum. Jadi kilahuma itu ada riwayatnya. Jadi bisa dibaca man qablakum atau min qablikum. Taib, dibaca apa artinya, silakan. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala meridai kepadanya, berkata, sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, manahaitukum, apa yang kamu larang hendaklah kalian menghindarinya. Apa yang dilarang kepada kalian hendaklah kalian menjauhinya, menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Mumtaz. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib. Hadis ke-9 ini hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya, itu selaras sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka ambillah, maka amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan adapun apa-apa yang dilarang olehnya untuk kalian maka berhentilah, maka hindarilah, maka jauhilah. Maka hadis ini itu selaras dengan firman Allah yang tadi dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Yang mana kita tahu segala sesuatu yang datang dari Rasul itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dalilnya apa? Surat An-Najm ayat ke-3 dan ke-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karenanya, setiap yang mentaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu ayatnya? Ayat yang menjelaskan tentang barang siapa yang taat kepada Rasul, maka Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Wa mayyuti'ir rasula faqad ata Allah, dan barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Nah, maka dari sini kita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah, kedudukan sunnahnya, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Pertama, jadi sekarang Ana jelaskan fungsi sunnah, fungsi hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap sunnah, terhadap Al-Quran. Pertama, fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah litta'kid, untuk menguatkan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi fungsi pertama litta'kid. Kemudian fungsi kedua adalah littabiyin atau littafsil, untuk menjelaskan atau untuk merinci hukum-hukum yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti kaifiyatus shalah, kaifiyatuz zakah, kaifiyatul hajj, dan seterusnya. Dan yang ketiga, fungsi sunnah.
fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah ziyadatu al-hukm, memberikan tambahan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Seperti larangan memakai kain sutra. Contoh lain, larangan memakai cincin emas untuk laki-laki dan seterusnya. Jadi fungsi sunnah, fungsi hadis yang berasal dari Rasulullah terhadap Al-Quran ada 3. Lit taukid atau lit ta'kid, itu yang pertama. Yang kedua lil bayani atau lit tafsil. Dan yang ketiga apa? Li ziyadatil hukmi. Taib. Itu apa? Itu poin pertama dalam kandungan hadis ini. Kemudian ungkapan Nabi SAW, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum atau man qablakum, itu selaras sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 84. Al-A'raf ayat 84. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Lut, wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan dan kami timpakan hujan kepada mereka, yaitu kaum Lut. Hujan seperti apa? Minal hijarah, hujan yang dari batu-batu. Fangzur kaifa kana akibatul mujrimin, maka perhatikanlah dengan pandangan ibrah, dengan pandangan ilmu. Perhatikan, lihatlah bagaimana kesudahan akhir dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang perusak. Nah, maka di hadis ke-9 ini itu sesuai dengan ayat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 84. Kita dianjurkan untuk melihat dampak atau hasil dari orang-orang yang telah binasa. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan yang sama. Taib, itu apa? 2 pembahasan pokok dalam hadis ke-9. Kemudian hadis ke-9 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat yang terkenal. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ini nama setelah beliau masuk Islam. Adapun nama beliau sebelum masuk Islam itu namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Abdus Syams. Abdus Syams. Jadi sebelum Abu Hurairah masuk Islam namanya Abdus Syams. Kemudian ketika Abu Hurairah itu masuk Islam, maka namanya diganti menjadi Abdurrahman. Kemudian Abu Hurairah ini berasal dari mana? Dari negeri Yaman. Taib, pindah ke Madinah untuk bermulazamah, untuk belajar bersama Rasulullah di tahun keberapa? Di tahun ke-7. Artinya di tahun ke-7 Hijriah Abu Hurairah berhijrah dari Yaman ke Madinah untuk belajar bersama Rasulullah. Berapa tahun Abu Hurairah bermulazamah belajar bersama Rasulullah? 3 tahun. 3 atau 4 tahun. Bayangkan, artinya apa? 3 tahun belajar di Madinah Salam itu harus ya selevel dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pun demikian ya. 3 tahun mampu menghafal, kata para ulama, 5.374 hadis selama 3 atau 4 tahun bersama Rasulullah. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat pada tahun 59 Hijriah di usia 80 tahun. Taib, barakallahu fikum. Itu gambaran umum dari hadis ini. Sekarang kita masuk di Al-Mufradat. Silakan. Tafadhol Ar-Rasyid. Tangan maaf. Anak nggak angkat tangan, Afwan. Taib. Yang angkat tangan itu. Siapa?
Taib, Yang sebelumnya, kata biarin aja, ntar ada yang syarah, biarin. taib Oh, apa? Sebelumnya apa? Naam. Untuk pertanyaan ya di sini hafal berapa hadis? Kalau hafal banyak hadisnya ya. Abu Hurairah pernah menyatakan, aku menghafal hadis Rasulullah itu 2 kantung, artinya 2 kantung besar, artinya menunjukkan saking banyaknya. Adapun yang diriwayatkan, yang diajarkan olehnya kepada para sahabat yang lain itu ada 5.374 hadis. Taib. Siapa yang baca silakan Al-Mufradat. Ana Ustaz. Bismillah. Taib, silakan. Al-mufradat. Fajtanibu ibtada'u anhazu. Taib. Ibta'idu. Ibta'idu anhazu. Taib. Itu bukan anhazu ya, itu salah. Yang betul anhu pakai h. Anhu. Anhu. Nah, itu za-nya dihilangkan. Jadi anhu. Fajtanibu dari kata ijtanaba, yajtanibu ijtinaban, itu artinya ibta'ada, yabta'idu ibti'adan. Ibta'idu anhu artinya menghindar, menjauh. Nah, maka jelas ini adalah konsekuensi dari setiap larangan. Jadi pembahasan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka berkonsekuensi untuk dijauhkan, untuk dihindari. Kenapa? Karena setiap larangan yang Allah larang, setiap larangan yang Rasul larang, maka mengandung kemafsadatan, mengandung bahaya, baik itu disadari atau tidak, baik itu segera atau akan datang. Oleh karenanya Allah yang Maha Tahu. Ketika Allah melarang satu perkara, jelas poinnya apa? Maka di perkara tersebut ada bahaya. Ada bahaya. Tapi kemudian Istata'tum at-taqattum. Ataqtum. Baik. Istata'tum itu dari kata istata'a yastati'u istata'tum. Bermakna ataqtum. Ataqa yutiqu. Artinya mampu. Artinya apa? Mampu. Baik, kemudian Min qablikum minal umamis sabiqah. Mumtaz. Tadi ya yang Anda isyaratkan bisa dibaca min qablikum atau man qablakum. Kilahuma apa? Ada riwayatnya. Artinya adalah minal umamis sabiqah. Umam itu jamak dari ummah, ummatun. Minal umamis sabiqah dari umat-umat terdahulu. Baik, kemudian Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim mukhalafatuhum li anbiya'ihim. Taib. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ikhtilaf artinya apa? Menyelisihi nabi-nabi mereka. Menyelisihi nabi-nabi mereka artinya apa? Mukhalafatuhum. Menyelisihi para nabi-nabi mereka. Dan makna dari mukhalafah, menyelisihi, itu menyelisihi 4 konsekuensi kandungan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pokok dari penyelisihan di sini itu kembalinya menyelisihi kepada 4 konsekuensi kandungan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan perlu diketahui ikhtilaf itu terbagi 2 ya. Ada ikhtilaf pertama, ada ikhtilaf tadod, taib. Yang kedua ada ikhtilaf tanawu. Ada ikhtilaf tadod, ada ikhtilaf apa? Tanawu. Kalau ikhtilaf yang tadod, yang pertama itu apa? Ikhtilaf yang dia memang tidak bisa disatukan. Artinya apa? Sama-sama kontradiksi. Nah, adapun ikhtilaf yang kedua itu apa? Ikhtilaf yang bisa digabungkan, dan ini apa? Banyak di tafsiran ayat Al-Qur'an ya. Dalam apa? Dalam kosakata dan seterusnya. Taib. Kemudian sekarang kita baca adalah syarahnya. Silakan. Yang lain. Tafadhal Ahilmi. Bismillah. Syarhu. Hadzal haditsu
qa'idatun min qawa'idid din wa min jawami'il kalam. La, min jawami'il kalimi. Oh, wa min jawami'il kalimi. Toib, ilahuna awalan. Nah, hadal hadis, hadis ini, hadis ke-9 ini merupakan qaidatun, kaidah dari kaidah-kaidah agama. Kaidah agama yang seperti apa yang dimaksud? Kaidah yang menunjukkan dua hal. Pertama, yaitu hadis atau sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber agama kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis ini itu menunjukkan kaidah agama. Dalam hal apa? Yaitu menunjukkan bahwa hadis dan sunnah Nabi itu merupakan sumber agama, masdarut tasri, sumber syariat kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sumber syariat Islam itu ada berapa? Ada berapa? Jumlahnya yang disepakati ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, maka hadis dan sunnah itu masuk di posisi kedua setelah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, menjelaskan kaidah agama, menunjukkan bahwa fungsi sunnah, fungsi hadis adalah terhadap Al-Quran itu ada 3 poin tadi. Litakid, lil bayan atau litafsil, sama yang ketiga apa? Li ziyadatil hukum. Artinya adalah kaidah yang kita pernah dengar ya mungkin, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Siapa yang bisa mengartikan ini? Silakan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya adalah sesuatu yang kewajiban tidak sempurna dengannya, artinya ada sesuatu. Nah, sesuatu ini itu kewajiban tidak akan sempurna. Kewajiban tersebut kecuali adanya sesuatu yang ini, maka mempelajari sesuatu tersebut adalah wajib. Coba dipraktekkan terhadap Al-Quran dan Sunnah seperti apa? Siapa yang bisa? Akhfa Muji silahkan coba. Tadi di atas kaidahnya ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sekarang praktek Al-Quran dan Sunnah seperti apa? Maksudnya contohnya gitu, Ustaz? Iya, dipraktekkan langsung. Jadi kalau Ustaz, pertanyaannya maaf. Kan tadi kita sebelumnya antum paham kaidah di atas tadi? Mala yajibu. Mala yatimul wajibu. Mala yatimul wajibu. Illa bihi. Illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna dengannya, dengan sesuatu ini, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Paham? Tentang wudhu dan salat, Ustaz. Nah, mumtaz. Contohnya apa? Salat itu apa? Suatu kewajiban. Nah, maka ketika ingin sholat, tidak akan pernah bisa diterima sholatnya kecuali dengan wudu, dengan toharoh. Maka toharoh merupakan apa? Kewajiban. Nah, sekarang kalau Al-Quran dengan sunnah seperti apa prakteknya? Mana yang wajib, mana yang sesuatu? Seperti kewajiban sholat, Ustaz? Enggak, dalam Al-Quran dengan sunnah. Artinya adalah yang wajib itu apa? Al-Quran. Tidaklah seseorang bisa memahami Al-Quran dengan sempurna tanpa adanya sunnah. Tanpa adanya sunnah. Maka mempelajari sunnah dan hadis hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nah, maka dari sini kita tahu ada kelompok yang disebut dengan kelompok Qur'aniyun, yaitu kelompok yang mencukupkan dirinya dengan hanya penjelasan Al-Quran. Mereka menolak hadis. Ada yang menolak secara total, seluruh hadis dia tolak. Bayangkan, mencukupi apa? Islam dengan Al-Quran. Atau mereka menolak hadis-hadis ahad dalam pembahasan akidah. Ini semua apa? Sebuah kekeliruan. Nah, maka dari sini kita paham.
termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi menempati sunnah sebagai sumber syariat kedua setelah Al-Quran, dan juga meyakini fungsi-fungsi sunnah terhadap Al-Quran dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Taib. Kemudian wa min jawami'il kalim. Dan hadis ini itu menjelaskan tentang jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Imam Az-Zuhri itu mengatakan maksud dari jawami'ul kalim adalah al-qalilul lafdhu wal kathirul ma'ani. Sedikit lafadznya namun banyak maknanya. Imam Zuhri mengatakan demikian. Kemudian jawami'ul kalim itu termasuk di antara mukjizat dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian Bismillah. فالرسول دلنا على أنه إذا نهانا عن شيء وجب علينا اجتنابه جملة واحدة بدون استثناء. Baik. Maka Rasul menunjukkan kepada kita semua bahwasanya ketika beliau melarang kita untuk melakukan segala sesuatu yang memang dilarang, maka kewajiban kita, hukumnya wajib. Maka konsekuensi wajib apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan tinggalkan berdosa. Mendapat dosa. Itu apa konsekuensi wajib? Maka wajaba alaina ijtinabuhu. Wajib bagi kita meninggalkannya. Bahkan menghindarinya, tidak boleh dekat-dekat. Makanya ibarah Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang zina, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Jangan didekati, itu ibarahnya, ungkapannya. Itu semakna dengan ijtinab. Jangan artinya jauhi perzinahan. Jumlatan wahidah, secara total. Bidunil istisna, dengan tanpa alasan apapun. Jadi terkait masalah larangan, maka dia harus dihindari secara total. Ini nanti berkaitan dengan tinggi rendahnya keimanan seseorang. Bidunil istisna, tanpa adanya alasan. Kan kalau kita termasuk manusia-manusia yang masya Allah ya 1001 alasan ketika menjalankan atau menghindari larangan. Padahal ingat di hari kiamat kelak itu ingat satu ayat ya, yang itu luar biasa kalau kita tadabburi, yaumatu belas sarair, pada hari di mana akan dibukakan, ditampilkan semua rahasia yang pernah kita perbuat. Dilanjut. Bismillah. Wa idza amarna bi syai'in falna'ti minhu ma natiqu wa lam yukallifna bi syai'in nu'jizu anhu. Kemudian yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW memerintahkan segala sesuatu, maka kita usahakan semaksimal mungkin untuk menjalankannya sesuai dengan kemampuan kita. Nah ini ya kemampuan kita. Walam yukallifna, dan Rasul tidak membebankan kepada kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak mampu. Artinya adalah perintah itu diikat dengan kemampuan. Jadi kalau perintah Allah dan perintah Rasul itu diikat dengan kemampuan. Diikat dengan kemampuan. Kemudian hadza min samahatid din wa yasruhu haitsu wa yusrihi haitsu. Wa hadza min samahatid din wa yusrihi. Dan ini artinya ketika masalah larangan harus dijauhkan secara total, adapun ketika perintah itu terikat dengan kemampuan kita, ingat ya, kemampuan kita artinya kita harus memang maksimal. Ingat, ketika mengerjakan sesuatu kita harus semaksimal mungkin mengerjakannya, karena di sana ada 3 kelompok. Wa minhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat.
ada 3 kelompok dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Pertama, zolimun linapsih, orang yang zolim terhadap dirinya. Artinya apa? Meninggalkan perintah, menjalankan larangan. Artinya dia telah dolim. Yang kedua, ada muktasid. Apa itu muktasid? Kelompok yang mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun yang ketiga, ini yang dipuji, ada sabiqun bil khairat, adalah apa? Mereka yang tidak hanya mencukupkan dengan kewajiban, tapi senantiasa diiringi dengan amalan-amalan sunnah. Maka yang dua itu masuk ke dalam surga, muktasid dan juga apa? Sabiqun bil khairat. Adapun yang pertama, dzalimun li nafsi, masuk ke neraka. Artinya adalah ketika masalah perintah, kita memang diikat dengan kemampuan, tapi setiap muslim dan muslimah harus punya apa? Punya motivasi, punya usaha lebih untuk senantiasa lebih dalam perkara ibadah, yang itu merupakan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Baik, kemudian haitsu innallaha subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, ini apa? Termasuk dari rahmat Allah yang luar biasa, yang mungkin apa? Kita lalai untuk mensyukurinya. Allah tidak memberatkan kepada manusia, kepada jiwa, kecuali apa yang mereka mampu untuk menjalankannya. Yang lain silakan. Fadal Ahmad Adami. Yang lain aja, afwan. Ini anak-anak. Todi Aulia. Antum bersedia, Todi Aulia? Nah, yang dari mana? Ahi. Summa asyara. Bismillah. Summa asyara ila syai'in kal misli izzatin lana bi an la nakuna kaba'dil umami as-sabiqati hainama aktsaru asbat. Ya, sampai situ dulu ya. Kemudian Rasul SAW memberikan isyarat kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut sebagai idhah, sebagai pelajaran, sebagai nasihat, dengan membawakan apa? Sedikit sejarah, sedikit apa? Gambaran dari masa lalu untuk kita. Agar apa? Agar kita tidak termasuk dari sebagian umat-umat terdahulu yang Allah telah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka perbuat. Kita tahu kaum Lut seperti apa kebinasaannya. Kaum siapa lagi? Kaum Nuh seperti apa? Kaum Ad, kaum Tsamud. Itu kan kaum-kaum yang luar biasa secara apa? Mungkin kualitas atau apa, tapi kan tidak menjadi apa? Peradaban. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Mereka mendurhakai apa yang Allah ajarkan. Makanya Pak, Allah balas dengan kebinasaan yang luar biasa. Nah, maka Rasulullah mendatangkan ungkapan tersebut untuk kita melihat pelajaran dari mereka agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan yang sama seperti mereka. Tapi kemudian hinama aktsaru minal as'ilati ala anbiyaihim ma'a mukhalafatihim aqabahumullahu bi anwa'i minal halaki wad dimari falanakun. Ketika mereka di antara kebinasaan yang mereka perbuat adalah apa? Aktsaru minal as'ilah, yaitu memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, yang apa? Yang membuat berat mereka. Nanti apa akan ada penjelasannya. Ma'a mukhalafatihim, mereka bertanya kepada Nabi itu, dijawab
Malah apa? Mereka menyelisihi jawaban tersebut. Ini kan jelas apa sifatnya apa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an sifat-sifat siapa? Termasuk kaum Yahudi. Bertanya kepada Nabi, dijawab. Ketika itu apa? Diselisihi. Maka apa? Allah berikan azab, siksaan kepada mereka dengan begitu macam kebinasaan dan kehancuran. Namun di sini di antara bukti kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat Rasulullah itu apa? Telah mencintai kita semua sebelum kita mampu mencintai beliau secara total. Sebelum kita lahir tuh Rasulullah telah mendoakan kita ya. Banyak doanya. Di antaranya apa? Ketika Rasulullah itu menangis. Ketika Rasulullah menangis, Allah memerintahkan Jibril untuk apa? Untuk bertanya, kenapa Nabi Muhammad itu menangis? Ketika Jibril turun ke Nabi Muhammad, bercerita, bertanya, kenapa kamu menangis? Apa yang beliau menyebabkan beliau menangis? Karena ingat umatnya, takut umatnya apa? Diazab seperti azabnya orang-orang terdahulu. Maka Rasulullah apa? Meminta kepada Allah untuk tidak mengazab umatnya dengan azab yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Maka ini dikabulkan oleh Allah. Artinya umat Nabi Muhammad tidak akan pernah diazab seperti azabnya umat-umat terdahulu. Ini bukti kecintaan apa? Rasulullah kepada kita secara total sebelum kita mampu mencintai beliau secara total. Nah, ini PR penting ya. Sosok yang kita harapkan kelak syafaatnya di hari kiamat. Kemudian falanakunu mislahu fanahluku kama halaku. maka apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka kita jangan sampai sama seperti mereka. Yang mana apa? Akhirnya adalah apa? Akhirnya kebinasaan. Hidup cuma apa? Sekali. Maka apa? Manfaatkan kesempatan yang sekali tersebut untuk memenuhi catatan kehidupan, catatan amal kebaikan dengan perkara-perkara yang luar biasa kelak kita lihat di hari kiamat, di pengadilannya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka berpegang teguhlah kalian bihablillah, dan termasuk bihablillah adalah Al-Quran dan Sunnah jami'an, wala tafarraqu, dan janganlah kalian menyelisihinya, menentangnya. Artinya apa? Di antara i'tisom, di antara makna berpegang teguh dengan tali Allah, mempelajari Al-Quran, menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, demikian pula apa? Hadis. Taib itu apa? Syarah. Sekarang kita masuk di pembahasan ma yustafadu minal hadis. Namun sebelumnya di sana apa? Ada ayat ya, ada ayat yang sungguh luar biasa yang harus kita apa? Kita tadaburi. Di dalam surat An-Nahl ayat 92. Di mana apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha." Artinya, wala takunu, dan janganlah kalian menjadikan diri-diri kalian seperti perempuan. Adanya perumpamaan di sini. Perempuan yang seperti apa? Perempuan yang mengurai, melepaskan tali benang yang telah dia ikatkan di rambutnya, kemudian apa? Menjadi cerai-berai kembali. Artinya jangan kalian seperti perempuan yang melepaskan ikatan tali di rambutnya, kemudian apa? Menjadi cerai berai, menjadi terputus begitu ya. Kenapa? Apa faidahnya? Kita yang sudah menghabiskan waktu untuk belajar ilmu bertahun-tahun, maka jaga tuh ilmunya, jangan sampai kita lepas begitu aja. Ingat betul, memang kita mungkin mampu untuk menghafal hadis, menghafal ayat secara cepat mungkin, tapi ingat, di antara azab yang Allah berikan kepada orang itu adalah apa? Dicabutnya kenikmatan, merasakan indahnya, lezatnya ilmu yang dia punya. Nah, ini kan pertanyaan besar. Artinya apa? Kita nih sudah mampu merasakan nggak manfaat ilmu
kelezatan ilmu itu seperti apa, fungsi ilmu. Nah, jangan sampai apa kita seperti perempuan tadi yang sudah bersusah payah mengikat tali di rambutnya, dia lepas. Sama seperti apa keislaman kita, ilmu yang kita jaga itu kita biarkan begitu saja. Padahal apa kita sudah bersusah payah menghafalnya, berjam-jam, bertahun-tahun, tapi apa kita lepas begitu aja. Taib. Sekarang kita masuk apa? Ma yustafadu minal hadis. Silakan. Tafadhal Ahmad Sutisna. Naam Ustaz. Silakan. Ma yustafadu minal hadis al-awwal al-amru bimtithalil awamiri wajtinabun nawahi. Taib. Jelas. Faidah pertama adalah perintah untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ingat, artinya adalah poin pertama, setiap perintah itu maka hukumnya wajib untuk dikerjakan. Demikian pula apa? Larangan maka wajib untuk dijauhi. Poin kedua, ingat, setiap perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka yakinlah di dalamnya ada kemanfaatan yang mungkin kita sadari atau yang tidak kita sadari. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha seseorang dari kita ketika menjalankan perintah. Dan yang kedua, ingat ketika Allah melarang itu pasti dalam larangan tersebut ada madharat. Maka apa? Kita harus menghindarinya. Tip yang kedua. Silakan yang kedua. Asani inna naha asyaddun. Innan nahya. Itu salah ya. Innan nahya. Innan nahya asyaddun minal amri li'anna nahya lam yurakhas kamartikabi syai'in minhu wal amru qaydun Quyida bil istita'ati. Taib. Sesungguhnya larangan itu lebih berat daripada perintah. Kenapa? Karena larangan itu tidak adanya keringanan ketika apa? Mengerjakannya. Artinya apa? Ketika mengerjakan perbuatan dosa tidak ada apa? Keringanan. Artinya tidak boleh, sedikit pun nggak boleh. Kan sedikit menjalankan larangan. Enggak. Secara total harus apa? Dijauhi, dihindari. Berbeda dengan apa? Perintah. Kalau perintah apa? Dia diikat dengan kemampuan. Karena kemampuan orang itu apa? Berbeda-beda. Adapun ketika untuk masalah larangan, maka cukup berdiam diri. Dia apa? Sudah bisa menjauhi larangan. Baik. Kemudian yang ketiga. Al-thalith innal ajiza 'anil wajibi aw ba'dihi yasqutu anhu ma'ajazun anhu. Ma'ajaza anhu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, sesungguhnya al-ajiz, orang yang tidak mampu dari kewajiban atau sebagiannya, maka gugur darinya sesuatu yang dia tidak mampu menjalankannya. Maka di sini apa? Jelas akan kemudahan Islam. Contoh seperti apa? Ketika safar, ya kan, jelas tidak mampu menyempurnakan sholat, maka adanya apa? Syariat qashar. Untuk perempuan yang apa? Masa haid dan nifas, maka ada keringanan untuk apa? Tidak sholat dan tidak puasa dan seterusnya. Maka ketika adanya ajiz, orang yang tidak mampu menjalankan kewajiban atau sebagiannya, maka gugur yang dia tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut atau sebagiannya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah mampu membebani jiwa kecuali yang dia mampu menjalankannya. Maka di sini jelas apa? Harus adanya kesabaran. Oleh karenanya sabar itu kan apa? Pahalanya tidak terbatas. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Dalil sabar tidak terbatas pahalanya. Apa?
Apa? Ada yang tahu? Gimana? Akhfa Muji? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Mumtaz. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Makanya apa? Kesabaran itu dalam menjalani sesuatu perkara perintah itu harus memang ada sabar. Kenapa sabar tuh nggak ada batasannya? Dikarenakan sabar nggak ada batasannya, maka pahalanya pun apa? Tidak ada batasannya. Baik, kemudian yang keempat. Diganti sama Ustaz Ilham ya Ustaz. Nah, silakan. Tafadhol Ilham. Nah, Ustaz. Ar-rabi'. An-nahyu an kasrati iradil masaili ala jihati ta'annuti wa takallufi wa itharatil fitani minal mughibati awil mustabihat. Minal mughibati. Minal mughibati awil mustabihat. Baik. Larangan banyaknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah untuk memberatkan dirinya, untuk menebar fitnah, untuk apa? Masuk dalam perkara-perkara gaib yang tidak mungkin bisa digapai, bisa dicapai, atau apa masuk dalam perkara-perkara syubhat. Yang mana apa? Ini merupakan celaan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 101 ya. Surat Al-Maidah ayat 101. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, tidak pantas bagi kalian banyak bertanya tentang sesuatu yang apabila sesuatu tersebut ditampakkan akan memberatkan kalian. Artinya apa? Tidak boleh kita bertanya untuk memberatkan diri kita atau menebar fitnah atau masuk dalam perkara-perkara gaib yang akal pun apa tidak mampu untuk mencapainya. Kemudian amma soal amma yaqa'u bil insani fi amri dinihi aw dunyahu fayajibu su'ala anhu. Fayajibu su'alu anhu. Fayajibu su'alu anhu. Adapun pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang memang itu berkaitan dengan manusia yang terjadi baginya dalam perkara agamanya atau dunianya, maka wajib bertanya ketika itu atau tentangnya. Taib yang kelima. Al-khamis tahdhiru hadhil ummati min mukhalafatiha linabiyyiha kama waqa'a lil umamil lati qablaha fayahliku kama halaku. Taib, maka di sini ada ancaman, ada peringatan untuk umat ini dari menyelisihi setiap apa yang disampaikan oleh Nabi. Jangan sampai umat ini sama seperti umat-umat terdahulu yang mana mereka telah binasa di atas dosa mereka. Maka nanti umat ini pun apa akan binasa sebagaimana mereka binasa. Taib. Dan apa kita telah bahas ya, kita telah sebutkan ayat yang menunjukkan ancaman dari menyelisihi perkara agama ketika membahas hadis kelima. Siapa yang tahu ayat yang ana maksud? Payah diri lagi Ustaz. Silakan. Siapa yang hafal? Enggak boleh lihat bukunya. Apa tadi pertanyaannya? Payah diri lagi. Pertanyaannya adalah ayat yang menjelaskan tentang ancaman menyelisihi perintah Allah akan ditimpakan bahaya yang luar biasa, yaitu Mumtaz, itu apa namanya ayat yang dimaksud. Maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah agama, ajaran agama, nanti apa akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita bisa menyelesaikan hadis ke-9 dari mufrodat, dari syarah dan ma yustafadhu minal hadis. Barakallahu fikum. Ustaz, ana nanya dalil yang sabar tadi ayat berapa ya Ustaz ya? Gimana? Dalil tentang sabar tidak ada batasnya tadi Ustaz. Sabar tidak ada batasannya. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya.
Az-Zumar ayat 10 atau 12? 10 ya? 10 Ustaz. Baik, syukran. Az-Zumar ayat 10. Jadi pelajaran kita atau pelajaran bersama anak ini kan sering ya muncul ayat-ayat yang berkaitan dengan hadis. Itu dijaga ya, dihafal. Artinya apa? Seorang thalibul ilmi harus lekat dengan dalil hadis atau dalil Al-Qur'an. Kalau levelnya lebih, tahulah ayatnya, tahu suratnya, tahu ayatnya. Itu kan level kadar lebih ya. Artinya dia pun harus tahu maksud dari ayat yang berkaitan dengan hadis yang kita pelajari. Tip dari Ana cukup ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini, nggak ada dulu pertanyaan ya. Ana ada keperluan sekarang. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa membawa keberkahan, menjadi catatan berat di timbangan kita semua, dan jangan lupa untuk senantiasa di murojaah apa yang telah kita pelajari. Sudah 9 hadis, artinya sudah 9 pengetahuan ilmu yang kita tahu secara teori, tinggal dipraktekkan. Dan sebaik-baik murojaah imma dengan amal atau imma dengan mengajarkannya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz, wa barakallahu fiik.